Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama dengarkan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami puji, muliakan, tinggikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang melakukan kewajiban yang dikehendaki Tuhan dengan setia. Melakukan kewajiban yang dikehendaki Tuhan dengan setia berarti Tuhan berkehendak supaya semua orang yang mempercayainya melakukan apa yang menjadi kewajibannya dengan setia kepada Tuhan. Saya percaya masing-masing kita yang sudah menyatakan diri kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, atau kita sebut katakan Kristen yang artinya pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, Tuhan Yesus memiliki kewajiban bagi kehidupan kita untuk kita lakukan. Dan kewajiban tersebut jika kita lakukan, maka itu menyatakan, membuktikan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa semua orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan, dia berkewajiban untuk melakukan dengan setia apa yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukannya. Jadi kewajiban kita sebagai orang percaya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Percayakah Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Sudahkah kita terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau kita sudah terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti Dia berkuasa atas kehidupan kita. Karena Dia berkuasa atas kehidupan kita, kita memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Jadi Raja Daud yang menyadari hari kematiannya, kalau kita baca ayat ini dalam satu perikop, Raja Daud menyadari bahwa hari kematiannya sudah dekat dan dia memanggil yang namanya Salomo, anaknya yang akan menggantikannya sebagai raja, dan dia memberi nasihat kepada Salomo apa kewajiban yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan dengan setia. Jadi apa yang kita tahu tentang kehendak Tuhan, yang diinginkan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, lakukanlah itu sebagai kewajiban yang harus kita lakukan, dan dilakukannya dengan setia, dengan terus-menerus tanpa berhenti. Jadi kewajiban yang harus dilakukan Salomo saat itu yang disampaikan Tuhan melalui Daud, orang tuanya, dan sebagai raja Israel saat itu, dan Salomo akan menggantikan dia, dan sebagai orang tua dia menyampaikan sesuatu yang penting bagi Salomo yang akan menggantikannya menjadi raja. Apakah itu kewajiban tersebut? Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 3-4, dikatakan di sana, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan,
perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Tujuannya dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi dari ayat-ayat tersebut dengan jelas Raja Daud menasehati anaknya Salomo yang akan meneruskan dia sebagai raja. Dan dikatakan nasihatnya itu apa saja kewajiban yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukannya sebagai raja, dengan setia dilakukan kewajiban tersebut. Apakah kewajiban yang dikehendaki Tuhan tersebut? Kewajiban yang dikehendaki Tuhan tersebut yang Tuhan sampaikan melalui Daud kepada Salomo adalah supaya Salomo hidup menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi hidup menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. Itulah kewajiban yang Tuhan sampaikan kepada Daud, dan Daud juga menyampaikan itu kepada Salomo. Apa kewajiban tersebut? Hiduplah menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kewajiban kita sebagai orang percaya? Kewajiban kita sebagai orang percaya adalah kita harus belajar untuk hidup menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. Hidup menurut jalan yang dikehendaki Tuhan berarti menjalani kehidupan sesuai dengan jalan yang dikehendaki Tuhan. Bukan jalan kita, tetapi jalan yang dikehendaki Tuhan. Jalan yang diinginkan Tuhan, jalan yang dimau Tuhan. Itulah yang harus kita jalani, bukan jalan kita atau jalan siapapun. Jadi jalan yang dikehendaki Tuhan tersebut adalah dengan hidup menurut segala apa? Segala ketetapan, segala perintah, segala peraturan, dan segala ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan. Seperti itulah yang dikatakan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo anaknya. Dikatakan seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Jadi tujuan dari Raja Daud menasihati Salomo untuk melakukan kewajiban yang dikehendaki Tuhan, dikatakan kenapa itu dilakukan dengan setia, bahkan dikatakan tadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Lakukan kehendak Tuhan tersebut dengan setia. Dikatakan tujuannya apa? Supaya dikatakan Salomo beruntung, supaya dalam segala yang dilakukannya, segala yang ditujunya bisa berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kata lain, keberhasilan atau keberuntungan Raja Daud dan anaknya Salomo sangat ditentukan oleh apakah mereka melakukan bagian atau kewajiban mereka kepada Tuhan. Jika mereka melakukan bagian kewajiban mereka kepada Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada mereka, maka apa yang terjadi? Di dalam kewajiban yang dilakukan tersebut, maka Tuhan dikatakan akan membuat sama seperti Daud perjalanannya beruntung, berhasil, dan sukses. Demikian juga Daud katakan kepada anaknya, jika dia melakukan dengan setia kehendak Tuhan, maka dia akan beruntung dan berhasil di dalam segala yang dilakukan. Jadi dengan melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya, maka Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menerima penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan yang daripada Tuhan ada ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita adalah lakukan kehendak Tuhan, ikuti perintahnya, lakukan yang Dia mau, peraturannya. Maka dikatakan di sana ada keberuntungan, di sana ada keberhasilan, di sana ada pembelaan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami diajar melalui kehidupan Daud yang dia teruskan kepada anaknya Salomo, di mana keberhasilan, keberuntungan akan ada pada kami yang melakukan kewajiban kami sebagai orang percaya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah di dalam peraturannya, di dalam ketentuannya, di dalam firman-Nya, di dalam perintahnya. Dengan melakukannya setia, maka kami percaya Tuhan berjanji memberi keberuntungan kepada Daud dan Salomo. Tuhan juga akan melakukan janjinya kepada kami. Oleh sebab itu, sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk melakukan kewajiban kami sebagai percaya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sepanjang hari ini. Karena dengan begitu segala janji Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.